kalau misalnya kalian ketemu uang 5,5 miliar tergeletak di atas meja, mendingan kalian langsung beli ini. Ini adalah Mercedes-Benz G580 with EQ Technology. Ya, itu adalah nama resmi mobil ini. Nama panjang amat ya. Intinya, ini adalah G-Wagon bertenaga listrik. Yuk kita lihat gimana mobil ini. Ya, kalian nggak salah lihat. Ini adalah sebuah Mercedes-Benz G-Wagon bertenaga listrik. Dan sekarang, gue lagi ada di Mercedes-Benz World Beyond di Autograph Tamrin, lantai 1. Jadi kalau kalian pengen lihat mobil ini, langsung aja datang. Dan mobil ini baru ada satu di sini, dan ini adalah Edition One. Jadi salah satu batch atau kloter produksi pertama yang udah sampai ke Indonesia. Nah sekarang G-Wagon itu ada 3 pilihan mesin. Ada yang 6 silinder, turbo, petrol. Ada juga yang V8 Twin Turbo, si G63 AMG, dan ada ini, Mercedes-Benz G580 with EQ Technology. Ya, itu namanya, nama aslinya. Namanya kocak, tapi mobilnya keren. Dan Mercedes-Benz sebenarnya udah ngasih teaser mobil ini dari lama. Via mobil konsep Mercedes-Benz EQG. Tapi pada akhirnya dikasih nama si Mercedes-Benz G580 with EQ Technology. Namanya sih kocak sih. Tapi nama nggak resmi dari penggemar G-Wagon untuk mobil ini adalah Mercedes-Benz EQG. Nah, kalau misalnya kalian lihat bentuk mobil ini nggak beda sama G-Wagon yang udah ada sekarang. Bisa dibanding sama G63 atau mungkin G550, mungkin kelihatan kayak nggak beda-beda amat ya. Dan itu benar, karena Mercedes-Benz tahu G-Wagon itu bentuknya udah icon. Kalau dimacam-macamin, penggemarnya pasti nggak terima. Makanya mereka bentuknya tetap di-keep, tetap dijaga seperti G-Wagon yang udah kita kenal dari lama. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, bakal ada beberapa detail yang terlihat berbeda dengan G-Wagon yang biasanya. Contoh, kalau kita lihat kap mesinnya, ini adalah kap mesin G-Wagon yang G63 biasa, G63 AMG yang bertenaga bensin. Sekarang kita lihat yang G580 ini. Kelihatan nggak? Kalau misalnya kap mesin si G580 itu sedikit lebih naik dan sedikit lebih gembung. Itu sengaja biar kap mesin ini sedikit lebih aerodinamis daripada G500, G550 atau G63 AMG. Dan nggak cuma itu, di pilar A mobil ini, ya ini sama kayak G-Wagon yang lain ya, itu ada plastik biar bagian sisi-sisinya itu bisa lebih melengkung dan aliran anginnya lebih bagus. Masih soal aerodinamika, di atas ada panel plastik kecil, itu lagi-lagi biar aliran anginnya bagus dan mengurangi hambatan udara. Jadi larinya bisa sedikit lebih kencang dan konsumsi listriknya bisa jadi sedikit lebih hemat. Terus khusus buat si G580 ini, dia punya pilihan grill yang rata kayak beberapa mobil listrik lainnya. Ya nggak rata sih, ada sedikit lubang dan bisa nyala juga bagian grillnya. Tapi si Edition One ini dia pakai grill yang konvensional gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mesen, kita bisa pilih grill yang rata itu. Terserah kalian aja mau grill yang rata atau mau grill yang kayak begini. Dan di dekat lampunya ada yang hitam, ini adalah headlamp washer. Sekarang dari samping kita lihat kalau mobil ini lagi-lagi profilnya G-Wagon banget. Tapi ingat, kalau kita lihat lebih dekat baru ada hal yang kita sadari bahwa dia punya beberapa detail kecil yang berbeda sama G-Wagon yang bertenaga bensin. Contoh peleknya. Pelek ukuran 20 inci dan sekarang dia pakai warna hitam untuk di Edition One ini. Tapi ini bukan sembarang pelek karena ini adalah pelek aero yang kalau misalnya di mobil-mobil listrik lain berguna untuk biar aerodinamikanya lebih bagus karena permukaannya lebih rata dan menambah jarak tempuh. Tapi kalau ukuran 20 inci, kalau di mobil lain kelihatannya gede banget, tapi kalau di G-Wagon ini pas ya. Serius. Banyak pakai Falcon Azenis ukuran 275/50 R20. Gede nih pelek sumpah. Nah, lanjut lagi. Pembeda antara si Mercedes G580 dengan G-Class yang biasa adalah di list bodi sampingnya ada aksen warna biru untuk nonjolin kesan elektriknya. Sama di fender kanan kiri, di fender depannya ada logo oval dengan tulisan EQ. EQ kan brand mobil listrik yang Mercedes-Benz ya, EQS, EQE dan segala macamnya. Ini juga pakai emblem EQ. Dan di sini yang gue seneng dari G-Wagon dan untuk nggak diubah sama Mercedes adalah engsel yang masih expose. Ini karakter G-Wagon banget dan sama kayak G-Wagon yang bermesin bensin, dia juga ada handle plus tombol buat buka tutup kuncinya. Dan nggak cuma itu, di tombolnya ada huruf G. G dari G-Wagon. Easter egg yang unik ya. Nah, kalau kita buka pintunya, di lantai bakal ada tulisan
ada pada light ya dengan tulisan G, Stronger Than Time. Itu adalah slogan dari G-Wagon. Dan kalau misalnya kita udah buka pintu kayak gini, kalian tahu apa artinya ya? Enak banget asli. Dan karena mobil ini jangkung, kita tetap butuh footstep kalau misalnya pengen masuk kayak. Tapi emang jangkung sih. Oh ya, dia udah pakai suspensi adaptif sebagai standar. Dan mumpung kita masih di sini, sayang kalau kita nggak dengerin suara lock sama unlocknya. Lagi? Kayak suara lagi ngokang senjata ya. Dan kayaknya nggak kedengeran di kamera, tapi ada suara frekuensi rendah gitu kayak idle, kayak suara listrik-listrikan gitu. Bukan listrik nggak ada suara, tapi ini kayak suara frekuensi rendah kayak mobil lagi idle. Ntar coba gue rekam, semoga kedengeran di kamera. Terus pembeda lain dari Mercedes-Benz G580 ini dibandingin sama G-Class yang bermesin bensin adalah ventilasi udara di bagian fender belakang sini. Sama seperti pelek aero dan beberapa sentuhan di kap mesin sama di bagian pilar kacanya, ini buat memperlancar aliran angin dan supaya jarak tempuh lebih jauh plus penggunaan energi lebih efisien. Tapi ingat, seefisien apapun penggunaan konsep aerodinamika mobil ini tetap mobil SUV kotak, gede, bongsor, yang bentuknya kayak kos-kosan 2 lantai ya. Dan kalau kalian penasaran, mobil ini beratnya itu 3,1 ton, sekitar 3,1 ton. Jadi kalau misalnya kalian tumpuk 2 Suzuki Baleno, mobil ini masih lebih berat. Ya, emang seberat itulah mobil ini. Sekarang saatnya kita bahas tenaga sama torsinya. Tapi ini kan mobil listrik ya, nggak ada mesin kayak biasa. Tapi tetap kita buka aja. Kita penasaran dalamnya kayak gimana. Bentar ya. Suaranya. Kita buka dari sini. Cuma ada panel plastik. Ya kan nggak ada mesinnya. Tapi kalau kita buka, ya beberapa hardware elektronik dari mobil ini. Jadi intinya adalah si G-Wagon G580 ini dia punya 4 motor listrik, satu buat masing-masing roda. Jadi roda depan kiri kanan, roda belakang kiri kanan semua punya motor listriknya masing-masing. Dan kalau di total dia punya 587 tenaga kuda, tapi torsinya yang gila. 1164 Nm. Itu kalau dibanding Mustang Dark Horse yang kemarin, ini lebih gede dari tenaga dan torsinya. Ya, mobil listrik emang gila sih kalau soal tenaga sama torsi. Nah, kalau soal akselerasi, mobil ini bisa lari dari 0 ke 100 dalam 4,5 detik aja. Jelas lebih kenceng daripada Mercedes G550 atau G500, tapi belum sekenceng G63 AMG. Jadi dia di tengah-tengah lah ya. Nah, salah satu keunikan mobil ini adalah di masing-masing motor listriknya, dia punya gearbox. Tapi gearnya nggak kayak 9 kayak AMG lain atau mungkin 8, 7. Dia gearnya cuma 2, high range sama low range. Nah, yang low range-nya itu buat off-road-off-roadan. Karena mobil ini gimana pun juga tetap sebuah G-Wagon. Harus bisa di aspal dan bisa di jalanan yang bukan aspal. Sekarang kita lihat as belakang dari G63 AMG. Nah, kalau si G580 ini desainnya beda karena dia kan punya motor listrik di keempat rodanya. Jadi dia nggak butuh D-Vlog mechanical kayak mobil lain. Tapi ada steering software yang bisa berlaku kayak D-Vlog yang bisa ngunci putaran roda kiri kanan biar muternya tuh barengan. Sekarang kita jongkok dikit ya, soalnya kita pengen jelasin soal baterainya. Jadi si G-Wagon G580 ini, dia pakai chassis leather frame sama kayak G-Wagon yang lainnya. G500, G550, G63, semua pakai chassis leather frame yang sama. Tapi gara-gara nggak ada mesin dan harus masang baterai di mobil ini, Mercedes-Benz cukup kreatif. Jadi gini, mereka tuh pasang baterai ya kan, kalau mobil lain cuma kayak baterai dijejer di lantai gitu kan. Ini baterainya ditumpuk satu sama lain. Jadi bayangin kalau misalnya kalian bikin roti bagian bawah, terus di tengahnya kan ada seres gitu ya, meses seres, terus bagian atasnya tuh roti lagi. Nah, ini juga sama. Jadi di bawah itu baterai, nah di tengah-tengah ini ada jalur pendinginan, jalur coolant gitu ya. Terus di atasnya baterai lagi, biar packaging baterainya bisa muat di chassis leather frame dari G-Wagon ini. Nah, namanya baterai itu kan harus dikasih pelindung ya di kolongnya. Logikanya pasti pakai bahan logam atau besi atau apa gitu. Tapi kalau dipakein bahan besi, berat. Makanya Mercedes-Benz mikir, aduh apa ya pelindung yang bagus ya buat bagian kolong, bagian baterainya gitu. Nah, mereka mutusin buat pelindung baterainya pakai bahan CFRP.
carbon fiber reinforced plastik. Jadi di bawah sini ini sebenarnya bukan logam atau apa, ini plastik tapi udah diperkuat pakai bahan carbon fiber dan dia tebal banget. Jadi kalau kita ukur, ini kira-kira 2 jari atau mungkin sekitar 30, 40, mungkin 50 mm kali ya si cover baterainya ini. Dan ini dia kuat banget. Jadi mau kena batu, mau kena polusi tidur, tanah segala macam, dia tetap kuat. Jadi kalau misalnya kita lagi ibadah off-road pakai mobil ini, kalau misalnya gasruk kena tanah, batu segala macam, baterainya tetap aman karena dia pakai cover atau pelindung yang kuat. Karena Mercedes-Benz G580 ini adalah mobil listrik murni, kita harus bahas soal ngecasnya. Jadi kita buka di sini, langsung ngebuka. Nah, kalau misalnya baterainya penuh, diklaim dia bisa jalan sampai 473 km. Tapi biar realistis, anggap aja sekitar 400 km ya, biar aman. Dan dia bisa AC charging dengan daya 7 kW atau 11 kW. Itu untuk daya maksimal di charging AC-nya. Kalau DC atau fast charging, dia bisa sampai sekitar 200 kW. Nah, kedengaran gede, tapi jujur aja, masih ada mobil listrik lain dari negara lain, mungkin sesama Jerman, mungkin dari Korea, atau mungkin dari Tiongkok, yang bisa ngecas DC atau fast charging dengan daya lebih besar daripada mobil ini. Jadi, 200 kW oke, tapi bukan yang paling gede power ngecasnya. Nah, kalau kita cas pakai DC atau fast charging, dia bisa dari 10 ke 80% dalam 32 menit aja. Lumayan lah ya. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, dia punya baterai sekitar 116 kWh. Itu lebih gede daripada baterainya Mercedes-Benz EQS. Tapi, belum segede baterainya GMC Hummer EV yang bisa tembus 200 kWh. Itu mobil sih semuanya gede-gede banget. Jadi, itu juga alasannya kenapa mobil ini beratnya 3,1 ton dan sementara si Hummer EV itu bisa 4 ton lebih. Tapi 3 ton tetap berat sih nih mobil. Sekarang kita bahas bagian belakangnya. Bentuknya masih G-Wagon, masih sangat bisa kita kenali. Dan yang berubah banyak adalah ini. Kalau misalnya di G-Wagon biasa, misalnya G63 AMG gitu ya, ini kan cover ban serep kondisinya gitu kan. Ini mengecil. Kenapa? Jadi kita buka di sini ya. Ini kita buka di sini. Set. Ini bukan cover ban serep, karena ini adalah kantong biasa buat ngantongin kabel casannya. Jadi buat produsen HP yang udah nggak ngasih kabel buat casannya, malu sama Mercedes. Dan ini ada jaring ya buat kita nyimpan barang-barang lain yang kecil, bisa kayak dompet, mungkin sarung tangan, kupluk, jaket gitu-gitu. Semua bisa kita taruh di sini dan maksimal 10 kg. Ada tulisannya di sini. Dan sedikit easter egg di sini adalah kita bisa lihat ada profil G-Wagon yang lagi nanjak. Lucu ya? Terus si backpack ini, ya dia punya backpack kayak Cherry J6 ya. Dia itu kuncinya barengan sama pintu-pintu yang lain. Jadi kalau semua pintu ke unlock, dia juga ke unlock. Tapi kalau semua pintu ke lock, ke kunci, dia juga lock atau terkunci gitu ya. Sekarang kita ke bagian ini, handle pintu bagasinya. Karena kalau misalnya di pintu yang lain kan huruf G di tombol ini. Yang ini lain karena ada gambar kunci. Soalnya kalau misalnya akinya soak terus kuncinya nggak bisa dibuka, atau mungkin ada masalah apa gitu kita harus masuk ke dalam, kita copot bagian ini dan kelihatan lubang kunci manualnya. Tapi kita tutup lagi aja ya, cuma ngasih tahu kalau lubang kunci manualnya itu ada di situ. Kita tutup, iya, dan kita buka. Bagasinya kurang lebih sama aja kayak G-Wagon yang bertenaga bensin. Jadi kotak gede, mungkin nggak begitu dalam, tapi ya udahlah. Dan masih ada kayak speaker, colokan, dan masih banyak lagi. Jadi ya mungkin nggak usah dibahas terlalu banyak karena sama aja kayak G-Wagon yang lain. Dan kalau misalnya kalian nggak suka si cover ban, bukan cover ban ya, ini kan kantong ya, backpack gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak suka backpack ini, kita juga bisa milih ban serep tradisional dengan cover lingkaran yang gede banget. Tapi karena ban serep kan lumayan berat ya, dan apalagi pelek 20 inci, itu pasti ngurangin jarak tempuh mobil ini. Dan buat yang belum tahu, dia ini dirakit atau diproduksi di Austria, di pabrik Magna Steyr. Dan itu adalah pabrik yang sama, tempat di mana BMW bikin Z4 dan Toyota bikin Supra. Ya, jadi si G-Wagon ini di pabrik yang sama dengan BMW Z4 dan Toyota Supra. Nah, sebelum kita masuk ke bagian dalam, gue pengen bahas ini. Ini adalah briefcase atau koper dari Mercedes-Benz yang bakal dipakai di Mercedes-Benz World Beyond ini
buat ngasih lihat opsi custom buat G-Wagon ini. Dan kalian lihat bentuknya mirip cover ban serep si G-Wagon ya, ban serep kondenya. Dan dia ada handle-nya, jadi bisa kita geret-geret misalnya lagi di bandara atau kemana gitu. Ini bisa kita bawa-bawa. Dan sekarang kita buka aja ya, kita buka. Terus kita, nah, biar kalian bisa lihat apa isinya. Set. Di sini lengkap katalog opsi custom G-Wagon. Mau yang bensin, mau yang listrik sama aja kita bisa custom dan lihat pilihannya di sini. Contoh ngelihat warna catnya. Jadi ini ya yang warna biru ini warna di Mercedes-Benz SL. Terus kalau misalnya kita penasaran sama warna G-Wagon yang ada di belakang kita, kalau namanya ini South Seas Blue Magno. Dan ini kodenya nih yang ini kita matching. Sama ya. Terus kalau misalnya udah puas ngelihat pilihan warnanya ada macam-macam, ada merah, hijau, biru, putih, bahkan ada coklat kayak gini ya. Set, kita lihat. Iya, ada coklat. Kita bisa lihat lagi pilihan bahan kulitnya. Mulai dari tekstur sama warnanya di katalog yang tebal banget ini. Ini dia. Jadi kalau misalnya kita buka katalog si G-Wagon ini, kita bisa lihat ada banyak pilihan warna dan tekstur kulit segala macam. Nih ada yang hitam, ada yang coklat segala macam. Dan nggak cuma kayak misalnya bahan kulitnya aja, kita bisa pilih-pilih dan lihat-lihat motif jahitannya. Ini gue kayak milih kain di penjahit gak sih? Kayak lagi pengen jahit baju buat kondangan dah. Intinya banyak banget dan tepat di bawah case buat apa namanya katalog ini, kita juga bisa lihat pilihan trimnya. Ada kayu, ada piano black, dan ada carbon fiber. Terserah mau yang mana. Terus sebagai finalenya, di sini ada katalog yang bisa memvisualisasikan bakal kayak gimana G-Wagon kita nanti. Karena kan yang namanya Mercedes itu punya banyak trim. Ada AMG line, professional line, segala macam. Dan kita bisa lihat contoh-contohnya di katalog yang ada di bagian sini tadi. Pilihan warnanya segala macam. Lengkap banget. Terus kalau misalnya kata orang Mercedes, misalnya kita custom G-Wagon kita tuh sudah jadi dan udah payment, kita nunggu sekitar 6 bulan buat nunggu mobil kita datang. Ya kurang lebih 6 bulan lah, sekitar segitu. Terus kalau kalian penasaran, tas ini berikut isinya, sekali lagi berikut isinya ya. Set. Kata orang Mercedes, tas ini berikut isinya, harganya itu 150 juta rupiah. Ini tas, harganya mirip Suzuki Espresso, semobil-mobilnya. Sementara 150 juta buat tas ini. Tapi sebenarnya tas ini nggak dijual kalau misalnya di sini ya. Tapi ya buat tunjukin aja kalau misalnya kita beli G-Wagon, kita bisa pilih-pilih misalnya kayak bahan kulit, cat segala macam. Dan semuanya kita bisa lihat di dalam tas ini. 150 juta kita pegang-pegang. Oh ya, dan biarpun ini bisa digeret-geret kayak koper pada umumnya, kayaknya ini bukan ukuran cabin ya. Jadi kalau misalnya somehow kita bisa punya koper ini, kayaknya nggak bisa masuk ke bagasi atau kabin bagasi yang ada di pesawat gitu ya. Mungkin harus masuk ke bagasi ya. 150 juta. Jadi mungkin ini kalau ada di bagasi pesawat, ini paling mahal di antara koper-koper lain. Duh, suaranya mantap ya, suara buka sama tutup pintunya. Sekarang kita mau bahas bagian dalam si Mercedes G580 ini. Dan karena kita udah pernah bahas Mercedes yang G550 yang bertenaga bensin di Autonet Max, gue nggak bakal bahas detail-detail di sini. Intinya hanya apa aja yang membedakan mobil ini dari G-Class lainnya. Pertama, di setirnya dia pakai gaya AMG dan tombol-tombolnya udah lengkap. Di sebelah kiri buat multimedia, di sebelah kanan buat ADAS. Dan dia ADAS-nya udah komplit ya, ada adaptive cruise control, lane keep, rem otomatis, segala macam. Semuanya udah lengkap di sini. Dan yang membedakan lainnya adalah detail warna biru di interior ini. Contoh, di konsol tengah dia pakai trim carbon fiber dengan sedikit detailing biru untuk tema EQ-nya. Jahit-jahitan di dashboard, di door trim, sampai di joknya itu juga dikasih jahit-jahitan warna biru. Bahkan sampai handle grip penumpang depan itu trim carbon fiber, tapi juga ada aksen biru plus emblem Edition 1 buat pembeda Edition 1 ini dari edisi-edisi lainnya atau edisi reguler. Nah, lanjut lagi. Kalau misalnya kita nyalain mobil ini, atau mungkin gak usah nyalain deh, kita unlock, dia ada suara frekuensi rendah dan mungkin kalian tadi udah denger. Jadi, kalau kita unlock, dia ada suara, tapi begitu kita nyalain mobilnya kayak sekarang, semoga kedengeran di kamera. Jadi ada suara frekuensi rendah. Jadi ada dua
suara yang berbeda tergantung kita lagi unlock atau kita udah nyalain mobilnya. Sekarang gue coba rekam ya suaranya, dan di interior pasti kedengeran, tapi kalau di luar, coba kalian deketin telinga kalian ke spakbor mobilnya. Mau depan mau belakang sama aja, pasti kedengeran. Kira-kira suaranya begini kalau dari luar. Ya, jadi itu dia suaranya. Tapi kalau misalnya kurang kedengeran, Mercedes-Benz bilang si G-Roar ini bisa lebih kedengeran kalau misalnya lagi nyetir. Tapi kalau misalnya lagi diem kayak gini ya mungkin kurang kedengeran. Ya udahlah, lanjut. Kalau misalnya kita bahas teknologi, gue lihat di sini lebih lengkap daripada G-Class yang kita bahas kemarin. Jadi contoh, ini jok depannya ventilated sama heated, jadi bisa adem sama bisa dingin, dan ada memory seat pastinya. Plus, kalau teknologi ini nggak usah diraguin, dia ada sunroof, terus ada MBUX, bukan yang paling baru, tapi cukup buat mobil ini. Apple CarPlay, Android Auto, segala macam, semua udah ada di sini. Bahkan mobil ini udah punya kamera 360 derajat, dan nggak cuma itu, kameranya juga bisa mode off-road dengan cara ngasih lihat bagian kolongnya. Jadi dia pakai feed kamera depan buat diterusin ke bagian kolong mobil di bagian yang warna hitam ini. Jadi pas kita jalan, bagian hitam ini akan dikasih gambar bagian warna depan yang tadi udah kita lewatin. Karena ini bukan kayak GMC Hummer EV yang ada kamera di kolong mobil, tapi ya lumayan ngebantu pas kita lewatin jalan-jalan off-road pakai mobil ini. Dan nggak cuma itu, si G-Class ini bisa parkir sendiri. Ya, jadi misalnya kita lagi di gedung atau mungkin di parkiran manapun itu, dan mungkin kita lagi kerepotan buat parkirin mobil gede ini, dia bisa bantu kita. Tapi balik lagi ke inti yang membedakan G580 ini dari mobil yang lainnya. Contoh, dia punya pedal shift, tapi ini bukan buat ganti gigi, karena gimana pun juga dia nggak punya gearbox yang kayak mobil lain. Tapi pedal shift di sini gunanya untuk ngatur seberapa kuat atau lemah regenerative braking dari mobil ini. Jadi kita bisa pilih, misalnya mau mobilnya nggak ada regen, jadi pas kita lepas gas dia meluncur kayak mobil biasa, bisa. Tapi kalau misalnya pengen, kita bisa kasih yang normal, bisa kasih yang strong, atau bisa kasih yang maksimum. Jadi kalau di maksimum regen kayak begini, kita bisa mungkin karena kita belum coba, mungkin bisa one pedal driving. Nah, tapi ada mode yang beda. Jadi kalau kita tahan nih pedal shift yang plus, kita masuk ke intelligent recuperation. Jadi dia menggunakan sistem kamera sama radar buat nentuin seberapa kuat atau lemah regennya secara otomatis. Jadi kalau kita pakai intelligent recuperation, kita angkat pedal gas, dia ngeluncur dulu. Tapi misalnya ada objek di depan kayak misalnya mobil atau motor, tenaga regenerative braking-nya jadi sedikit lebih kuat. Nah, jadi itu yang namanya intelligent recuperation. Tapi mungkin kita harus bantu pakai injek pedal rem ya, kayak gitu-gitu. Dan drive mode-nya juga banyak. Contoh, ada individual, sport, sama comfort. Di sini nggak ada mode eco atau range ya. Nggak ada sama sekali. Tapi karena ini G-Wagon, buat off-road, ada dua mode buat off-road. Ada trail, ini buat mungkin jalan tanah yang jalan setapak gitu ya. Dan ada juga rock. Rock ini buat jalan bebatuan. Tapi kalau kita pengen lihat menu off-road yang lebih lengkap, kita tinggal tekan yang di bagian tengah ini yang ada tulisan off-road cockpit. Kita tekan, nah kita bisa lihat seberapa miring tanahnya, terus ketinggian kita di mana, terus penyaluran tenaganya, suspensi, tekanan ban, segala macam. Semua lengkap di menu off-road. Nah, lanjut lagi, di bawahnya ini ada tombol hitam juga buat matiin atau nyalain stability control, plus buat kamera off-road yang tadi gue bilang. Tapi part tipis dari mobil ini ada di 3 tombol di bagian tengah sini. Kita bahas satu-satu. Pertama ada low range. Kalau di mobil-mobil SUV lain kayak misalnya Land Cruiser gitu ya, ini kayak mode 4L di selektor 4 WD-nya gitu ya, mode low gear gitu. Nah, kalau misalnya kita masuk ke low range, ini cocok buat kalau misalnya kita lagi lewatin jalan off-road yang sulit banget, yang butuh rasio gigi yang lebih low, biar kita bisa melewati medan-medan yang sulit dengan mudah. Cuma gue ada sedikit pertanyaan nih yang tiba-tiba kepikiran. Kalau misalnya di mobil bermesin bakar gitu ya, kalau kita masuk mode 4L, low range kayak begini, itu kan karena rasio giginya rendah banget, kalau misalnya kita bejek, itu kan speednya nggak bisa tinggi-tinggi amat, paling sekitar 10 atau 20 km per jam lah. Dan ingat kalau mesin bakar kan kira-kira RPM-nya sekitar 8.000 atau 7.000 ya redline-nya. Nah, ini kan motor listrik yang notabene bisa berputar jauh lebih tinggi daripada mesin bakar biasa. Mesin bakar sekitar 7.000, 8.000, motor listrik bisa sekitar 20.000 RPM. Jadi gue mikir, apakah kita bisa jalanin mobil ini di kecepatan normal mungkin sekitar 20, 30, 40 km per jam ketika low range-nya nyala? Gue tanya ke orang Mercedes dan sayangnya mereka belum punya jawaban untuk saat ini. Tapi
Ya, namanya juga kepikiran tiba-tiba ya kan. Cara nyalainnya gimana? Jadi kita harus di mode drive yang rock. Dan buat masuk ke mode rock itu nggak cuma tinggal geser-geser toggle switchnya ada. Jadi pas kita masuk ke mode rock itu ada halaman yang harus kita konfirmasi. Iya, gue pengen masuk mode rock. Tap, baru kita bisa masuk ke mode drive yang rock. Habis itu, persnelingnya kita taruh di posisi netral. Bukan P, bukan R, bukan D, netral. Nah, kalau udah masuk netral, kita bisa nyalain si low range ini. Jadi tinggal tekan. Nah, kalau udah kedengeran bunyi gitu, berarti low range gearnya itu udah masuk. Kalau pengen dilepas, pasti juga gearboxnya lagi di posisi netral atau N gitu ya. Dan masih di mode drive yang rock, tinggal tekan, dia langsung ngelepas dan balik ke gear yang biasanya. Jangan lupa dimasukin ke P atau pindah ke drive mode lain pas mau ngelepasin atau pas udah ngelepasin si low range gearnya. Kedua, di tombol yang sebelah kiri, ini ada G steering. Ya, G steering. Jadi ini buat misalnya kita lagi jalan tanah gitu ya, atau mungkin pasir atau kerikil gitu ya. Kita pengen putar balik dengan radius yang lebih kecil gitu. Jadi pas kita nyalain mode ini, dia bakal ngunci roda belakang bagian dalam. Jadi kalau misalnya kita belok kanan, roda belakang kanan ngunci. Kalau kita belok kiri, roda belakang kiri ngunci. Ini biar kita bisa putar balik dengan radius yang lebih rapat atau lebih kecil dari sebelumnya. Dan ini juga salah satu feature off-road yang memudahkan kita manuver di tempat-tempat yang sulit. Tapi sebenarnya feature kayak gini ini nggak eksklusif buat mobil listrik aja ya. Jadi di Autolet Max pernah ada GWM Tank 300, dia juga punya sejenis itu yang bisa ngunci roda bagian dalam gitu ya, biar radius putarnya bisa lebih patah atau lebih kecil diameternya seperti itu. Tapi tetap aja ini sebuah fitur off-road yang welcome di sebuah off-roader murni seperti ini. Tapi yang paling gila dari mobil ini adalah G-turn atau beberapa orang bilang tank turn gitu ya. Jadi mobil ini bisa putar balik di tempat. Bayangin kalau anak paskibra tuh kayak misalnya dibilang sama kakak-kakaknya putar balik, gerak gitu kan. Putar kanan, gerak, balik kanan, gerak gitu. Mobil ini juga bisa. Dia bisa muter di tempat kayak tank. Makanya kadang-kadang disebut nama tank turn atau G-turn gitu ya. Nah, cara ngaktifinnya kita harus masuk ke mode low range. Tadi kan gue udah bilang. Jadi kita harus pilih mode driving yang rock gitu ya. Nah, udah masuk driving rock, jangan lupa posisi gigi netral biar kita bisa masuk di low range-nya gitu ya. Kita tekan. Oke, sekarang kita udah masuk low range dan kita tekan tombol yang paling kanan ini. Baru kita bisa masuk ke menu G-turn. Nah, kalau udah siap, pastiin kita berada di permukaan tanah yang rata. Jangan nanjak, jangan nurun. Harus yang rata. Kalau kagak berabe. Nah, kalau misalnya udah masuk D, terus pastiin setirnya lurus dan kita tekan pedal shift-nya kalau udah siap. Pedal shift kanan kalau kita pengen muter ke arah kanan, pedal shift kiri kalau kita pengen muter ke arah kiri. Dan selama muter, pedal shift-nya harus ditahan dan nggak boleh dilepas. Kalau udah siap semua, injek gas dan kita akan muter-muter di tempat. Dan pasti banyak banget yang pengen coba sih G-turn dari mobil ini. Asli. Tapi beberapa hal ya, contoh tadi buat ngaktifinnya kan lumayan ribet gitu ya. Dan kedua, ini cuma bisa dilakuin di permukaan yang gripnya nggak begitu bagus. Contoh, permukaan berkerikil atau mungkin tanah gitu kan, atau mungkin pasir juga, atau mungkin ya intinya permukaan yang off-road gitu ya. Ini kalau bisa sih jangan dilakuin di aspal, bisa-bisa antara bannya habis atau mungkin motor listriknya kenapa-napa. Kalaupun kalian pengen ngelakuin di aspal, pastiin aspalnya basah atau licin, mungkin habis hujan atau mungkin sengaja disiram air biar gimana. Pastiin hal itu. Dan ketiga, jangan lupa kalau misalnya si G-turn ini cuma bisa dipakai sebanyak 720 derajat. Jadi kalau misalnya udah mungkin muter 2 kali ya, dia bakal otomatis stop sendiri. Dan selama kita muter, ini setir harus tetap lurus. Kalau kita belokin dikit aja, G-turn-nya bakal mati. Gue yakin sih, pasti banyak yang beli ini, tapi nggak tahu kalau mobilnya bisa muter-muter di tempat. Atau mungkin tahu dan akan sengaja cari kesempatan buat coba si G-turn-nya. Entah di Pagedangan, entah di mungkin JSI kalau bisa. Gila sih. Dan baik lagi, sebenarnya teknologi si G-turn ini udah dicoba di beberapa mobil lain. Misalnya yang kalau kalian tahu si BYD yang SUV U8 ya kalau nggak salah. U8, terus misalnya
Dulu juga pernah ada mobil namanya Jeep Hurricane dan dia bisa melakukan hal yang sama atau mungkin mirip ya seperti mobil ini, dia bisa muter di tempat. Tapi kalau misalnya si Jeep Hurricane itu dia bukan pakai motor listrik tapi dia pakai dua mesin, satu depan satu belakang, dan dia muternya agak sedikit beda sama mobil ini. Dan kalau si Jeep Hurricane, karena dia muternya tuh pakai ngebelokin semua roda depan sama belakang, dia bisa dilakuin di aspal tanpa mengorbankan keausan ban gitu ya. Ya tapi tetap hal yang menarik ya si G-Turn ini. Jujur gue sih pengen coba asli. Gimana ya rasanya muter-muter di tempat, dan itu kayak apa, mungkin komedi puter atau gimana gitu. Asli mungkin pusing, tapi tetap gue pengen coba gimana rasanya muter-muter di tempat pakai mobil kayak gini. Oke, sisanya sih kurang lebih sama seperti G-Wagon biasa, bahan-bahan Alcantara, bahan kulit segala macam. Dan ya itu aja di bagian depan. Coba kita cek bagian belakangnya ada apa ya. Kalau di bagian belakang sini jujur nggak terlalu banyak yang bisa diceritain ya. Oke, dia ada monitor di sebelah kanan, di sebelah kiri buat hiburan penumpang belakang gitu ya. Tapi kalau secara space mungkin dia bukan yang paling lega, tinggi 178. Ruang kepala bagus sebenarnya, ruang kaki ya tergantung penumpang depan itu setinggi apa. Dan di belakang kita dapat AC yang bisa kita atur sendiri temperatur sama fan speednya. Terus di bawah ada colokan USB buat kita ngecas, dan ada armrest di sini plus cup holder. Tapi di belakang sini kita nggak dapat kayak tirai gitu. Jadi kalau pengen privasi mungkin agak kurang. Tapi kita masih dapat jok belakang berpenghangat di sini. Tapi nggak ada pendingin ya, cuma berpenghangat doang, dan masih ada speaker Burmeister standarnya. Jadi kalau di belakang sini ya kita dapatnya cukup doang. Nggak berlebihan, nggak mewah banget, nggak lega banget, tapi cukup. Lagian emang yang beli G-Wagon peduli di belakang ada apa aja. Sebenarnya dikasih cukup udah cukup. Tapi intinya yang beli G-Wagon cuma pengen gue punya G-Wagon. Seperti itu. Di belakang dikasih segini, ya udah cukup lah. Ya, jadi itu dia sih Mercedes-Benz G580 bertenaga listrik ini. Mungkin ada aja penggemar Mercedes yang bilang G-Wagon kok listrik, G-Wagon kok dicas gitu kan. Tapi ya Mercedes untungnya masih ngasih kita pilihan gitu. Kalau misalnya kita nggak terima G-Wagon jadi listrik, tenang aja. Masih ada yang mesin biasa, ada yang 6 silinder, ada yang V8 segala macam. Tapi kalau misalnya kalian, G-Wagon listrik nggak apa-apa lah gitu kan. Mobil ini ada buat kalian. Dan dengan party trick yang kita nggak sangka sebelumnya dari sebuah G-Wagon. G-Steering, G-Roar, segala macam, G-Turn. Ini bisa kita dapatkan di mobil listrik yang beratnya 3 ton ini dari Mercedes-Benz. Dan mobil ini sudah menjadi banyak bahasan di mana-mana. Terutama karena dengan tenaga listrik, G-Wagon tuh jadi sedikit lebih rasional. Jadi sedikit masuk akal. Gue ngerti apa yang mereka maksud, karena gue yakin Mercedes juga tahu mayoritas orang yang beli G-Wagon belum tentu bawa mobilnya off-road. Dipakai cuma buat ke kantor, ke mall, ke ruko yang mereka mau beli atau udah punya, atau mungkin buat antar jemput anak sekolah, atau mungkin juga buat kumpul-kumpul komunitas G-Wagon, dan kemungkinan dipakai off-roadnya itu agak kecil. Cuma baik lagi, orang yang bisa beli atau ngeluarin duit 5,5 miliar buat G-Wagon, itu kayaknya bukan keputusan yang rasional atau masuk akal. Ngapain habis miliaran buat mobil kayak gini yang basically dipakai nggak jauh beda sama Toyota Kijang gitu misalnya, ke kantor, ngantar jemput istri, ngantar jemput anak, liburan keluarga segala macam. Ingat ya, orang yang bisa beli G-Wagon itu bukan karena mereka butuh G-Wagon, tapi mereka pengen G-Wagon. Ada bedanya ya antara kebutuhan dengan keinginan. Mungkin mereka pengen G-Wagon mungkin karena historinya, atau mungkin karena tampilannya, atau mungkin karena mewahnya, mungkin karena tenaganya, performanya, kemampuan off-roadnya, gengsinya, kelasnya, kastanya segala macam. Apapun itu alasannya, pasti ada aja orang pengen G-Wagon, dan jumlahnya banyak. Baik lagi, gue ngerti apa yang mereka maksud. Kalau misalnya mikir, ngapain pakai misalnya Mercedes G500 atau G63 buat dalam kota doang, terus bensinnya kan, apalagi G63 ya, mungkin 1:5, 1:4 gitu-gitu. Sementara kalau misalnya G-Wagon dikasih tenaga listrik kayak gini, kita tetap bisa melakukan hal yang biasanya dilakukan oleh pemilik G-Wagon, ke mall, ke kantor, segala macam, dengan running cost yang lebih masuk akal. Coba baik lagi, orang yang bisa beli G-Wagon biasanya money no problem, duit bukan masalah. Dan justru dengan dikasih tenaga listrik, somehow G-Wagon malah makin capable buat off-road. Bisa G-Turn, bisa G-Steering, dan water wading mobil ini lebih baik daripada yang bensin. Bisa sekitar 800 mm. Jadi
kayaknya ada benefit juga sih G-Wagon berubah jadi tenaga listrik. Jadi kalau misalnya kalian tidak terlalu mereject atau menolak kehadiran G-Wagon listrik dan pengen nyobain beberapa gimmick seperti G-Steering, G-Roar, G-Turn, dan pengen mobil G-Wagon buat warawiri dalam kota dengan running cost yang lebih masuk akal, ini adalah package yang menarik buat kalian coba.